الله تعالى من نعمه لا تحصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الملأ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Di malam yang indah ini kita bisa berkumpul dan insya Allah ini merupakan malam yang bahagia, malam kebahagiaan khususnya bagi Sohibul Bait, yaitu Bapak Hatta, dan lebih khusus lagi kebahagiaan dari kedua mempelai yang telah disahkan di saat harus menunggu lewatnya waktu dapit corona mungkin gitu ya, bukan covid lagi ini mah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita syukur juga bisa masih istiqomah dalam acara jasa ini. Semoga keistiqomahan kita terbalaskan menjadi amal yang saleh Allah Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, kita akan menghadapi bulan yang agung, bulan yang diantaranya dijadikan bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada 4 hari yang Allah muliakan, yang Allah Ta'ala istimewakan. Ada 4 bulan Hijriah yang Allah Ta'ala istimewakan. Ada 4 wanita juga yang Allah Ta'ala istimewakan. Ada 4 orang yang pertama kali masuk surga dari golongannya. Dan ada juga 4 orang yang ternyata dirindukan oleh surga. Surga sudah merindukannya. 4 hari yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala istimewakan, yaitu hari Jumat. Ini mingguan ya. Mulanya di hari Jumat kita khususkan dengan amal-amalan ibadah yang tentunya bukan amal ibadah yang mengtaksis ya. Mengtaksis hanya di malam Jumat. Artinya di malam Jumat kita tambah tingkatkan ibadah di hari itu. Doa kita tingkatkan, ibadah, sholawatan, mungkin ada jasa, ada pengajian di Porsil, ada juga di YT20 itu setelahnya maghrib itu ya, mungkin di yang lainnya pun ada. Di YT2 hiji ada keliling ya. Ini karena di antara hari Jumat keistimewaannya yaitu terdapat sa'ah mustajabah. Ada waktu yang diijabahi, yang dimana kita meminta kepada Allah Ta'ala di saat itu, di waktu itu. Kalau toh menepati waktu tersebut, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi kalau malam Jumat jangan berbahasa hanya sunnah Nabi aja gitu, nanti habis ini pengantinan sunnah Nabi, jangan itu aja. Sunnah Nabinya terlalu banyak gitu ya. Mungkin yang sudah puber kedua juga nyarinya sunnah Nabi di malam Jumat aja. Kadang nggak harus malam Jumat juga. Hadirin yang saya hormati, yang kedua hari yang Allah Ta'ala muliakan yaitu hari Arafah. Nanti tanggal berapa? Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Mungkin kalau umumnya nanti ketepatannya kayaknya di bulan tanggal 30 kalau nggak salah. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Yang ketiga, Dzulhijjahnya nanti mulainya bulan kapan? Tanggal berapa? Rabu tanggal 22 ya. 22 tambah 9 aja gitu. Kalau nggak di Agustus tanggal 1 nggak tahu tanggal berapa. Yang ketiga yaitu hari yang Allah Ta'ala muliakan masih di bulan Dzulhijjah, yaitu hari penyembelihan kurban. Kenapa harus diistimewakan Allah Ta'ala? Karena di situ ya, mungkin di Arafah dulu. Kenapa Arafah itu begitu Allah Ta'ala muliakan? Karena di hari Arafah Allah berbangga kepada malaikat. Lihat tuh malaikat, kalau bahasa kita gitu ya. Tuh lihat orang-orang yang sudah berangkat dari rumahnya masing-masing pergi menuju Arafah dengan berkotor-kotor, dengan lusuh, dengan mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala. Sehingga hukumnya
orang yang meminta ampunan di hari Arafah itu hukumnya harus yakin bahwa dosanya diampuni. Kalau ada orang yang wukuf di Arafah, hatinya ada keraguan, dosa saya diampuni atau enggak, malah hukumnya dosa. Jadi dijamin kalau di Arafah dosanya diampuni. Cuma sayangnya tahun ini enggak di Arafah, ada enggak orang Indonesia enggak tahu gitu. Tahun ini ada orang Indonesia di Arafah apa? Enggak gitu ya. Kalau yang berangkat enggak ada mungkin ya. Tapi yang mungkin yang di sana-sana diwakili aja. Entah tahu ada yang nyusul melalui media apa gitu, media angin atau media apa gitu ya. Nyusul mungkin. Nah ini wali-walinya Allah Ta'ala tidak harus pakai pesawat gitu ya. Bisa jadi. Nah ini yang wukuf di Arafah. Dan tahun ini kayaknya memang agak sakit itu ya. Karena agak kurang. Nah ini yang di Arafah ini kita harus yakin bahwa orang yang wukuf di Arafah itu dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala. Dalam kitab Jawazir atau apa ya, itu diterangkan kalau tidak yakin bahwa dosanya diampuni, maka hukumnya dia malah berdosa. Yang ketiga, Yaumun Nahri, masih di bulan Dzul Hijjah. Tanggal berapa Yaumun Nahri? Idul Adha tanggal 10. Kenapa harus mulia Yaumun Nahri? Karena di situ terucapkan takbir, tahlil, tahmid, dan juga di waktu tersebut terjadi hari kurban. Kenapa bisa istimewa? Karena setiap tetesan, bahkan dari pertama kali darah keluar dari kurbannya orang yang berkurban nanti, siapa yang sudah siap-siap berkurban, itu satu tetes saja yang pertama, itu sudah melebur dosa-dosanya. Jadi baru satu tetes. Coba bayangkan kira-kira satu kambing ada berapa tetes tuh darah? Berapa tetes kira-kira? Bisa ngitung. Dosa-dosa kita bakalnya diampuni. Tak terhingga dosa-dosa kita akan diampuni di Yaumin Nahri tadi, di hari kurban. Modalnya sedikit, mungkin cuma 2 juta, tapi hasilnya luar biasa. Pahalanya begitu gedenya. Mungkin yang besar-besar, mungkin kalau yang mau gedean kambingnya mungkin 3 juta berapa. Tapi ternyata pahalanya tak sebanding dengan biayanya, lebih gede pahalanya. Yang keempat adalah hari Idul Fitri, Yaumul Aid. Itu urusan hari. Ada lagi 4 bulan. 4 bulan yang Allah Ta'ala muliakan, yaitu ada bulan Rajab ya, Syahrul Asham, ada juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 3 ini berurut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan mulia dan telah Allah Ta'ala muliakan di bulan ini. Yang keempat, wanita yang Allah Ta'ala muliakan, yaitu diantaranya Siti Maryam. Siti Maryam siapa? Ayo anak-anak, ibunya Nabi Isa. Kedua, Siti Khadijah, siapa? Istrinya Nabi Muhammad. Yang ketiga, Siti Asia, istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Justru istrinya Fir'aun wanita yang hebat. Suaminya paling laki-laki paling jahat, istrinya paling Yang keempat, putri Nabi siapa? Siti Fatimah. 4 laki-laki yang pertama kali masuk surga dari golongannya, yaitu Nabi Muhammad SAW dari golongan Arab. Kedua, Suhaib dari golongan Rum. Yang ketiga, Sayyidina Salman Al-Farisi dari golongan Paris, orang-orang Persia. Yang keempat, Sayyidina Bilal dari golongan Habasah. Ini sesuai hadis ini. Tapi di hadis tersebut tidak ada yang pertama kali dari orang Jawa, itu gak tahu saya. Yang pertama kali masuk surga dari orang Jawa, orang Sunda, orang Sunda siapa saya nggak tahu. Mas Hendro mau orang Jawa, bukan orang Sunda. Bukan, jangan amin-amin, nggak bisa. Saya protes orang Sunda. Yang selanjutnya, 4 orang yang dirindukan surga, belum mati sudah merindukannya, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Salman, Sayyidina Mikdad ya. Dan semoga kalau toh kita tidak dijamin oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulnya, termasuk orang-orang yang demikian,
paling enggak kita termasuk orang mencintai orang-orang yang tersebut, mencintai hari-hari Allah yang muliakan. Dan setelah kita terungkapkan, tertanam cinta, kita dimasukkan pada golongan mereka. Semoga menghadapi bulan Dzulhijjah kita bisa memuliakan 10 hari ini, bahkan setiap hari kita bisa memuliakan hal-hal yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nabi wal barakah walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.